Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini, NPM 1022-1074. Saya di sini akan membahas tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan adalah pengenalan manusia, pengenalan kita. Nah, teman-teman udah tahu belum? Udah mengenal belum sama diri kita sendiri? Kita itu siapa sih sebenarnya? Tugas kita di dunia itu harus ngapain sih? Penasaran? Simak videonya dengan baik ya. Nah, kita itu kan manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberi derajat tinggi oleh Allah dan memiliki keistimewaan. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 dijelaskan bahwasannya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dan Allah juga menentukan alam kepada kita. Nah, bahwasannya dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12, yaitu Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Nah, subhanallah ya teman-teman, kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan di dunia ini. Kita itu diciptakan dari apa sih? Nah, Allah telah menerangkan dalam Quran Surat Al-Sajdah ayat 7-9 yang artinya bahwa yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dengan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Nah, jadi kita itu diciptakan dari saripati air yang hina ya teman-teman. Yang selanjutnya ada unsur manusia. Yang kesatu adalah al-qalbu. Secara bahasa yaitu membolak-balikan. Nah, berarti membolak-balikan tekad kita, apakah kita akan menuju ke jalan yang benar ataukah kita akan menuju yang salah. Nah, dalam Quran Surat Al-Balad ayat 2 dijelaskan bahwa wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Allah memberikan kebebasan kepada kita, apakah kita akan menuju ke jalan yang benar ataukah kita akan menuju ke jalan yang salah. Nah, pasti dalam hal kita menuju ke jalan tersebut pasti akan ada balasannya ya. Nah, sifat-sifat orang yang menuju ke jalan yang takwa, yang benar, yaitu orang itu bersyukur, sabar, penyantun, penyayang, bijaksana, suka bertaubat, lemah lembut, dapat dipercaya, dan jujur. Dan sifat orang yang senantiasa menuju ke jalan yang fujur atau jalan yang salah, yaitu biasanya orang itu tergesa-gesa, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, kufur, zolim, na'udzubillahimindzalik ya. Nah, selanjutnya yaitu ada akal. Nah, akal ini yaitu sebagai pembeda dari kita sebagai makhluk lainnya. Nah, teman-teman, akal ini tuh beda ya dengan otak. Kalau otak itu berpikir dengan logika. Nah, kalau akal ini berujung kepada satu kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti akan ada manfaatnya dan tidak akan sia-sia. Dan kita harus percaya ya dalam hal tersebut. Yang selanjutnya ada ruh. Nah, ruh ini tuh tidak terlihat, tapi eksistensi di jiwanya itu terasa. Nah, fungsi ruh ini itu merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Yang terakhir ada jasad.
Nah, jasad ini tuh sebagai pelaksana atas kehendak kita, apakah kita akan menuju ke jalan yang benar ataukah kita akan menuju ke jalan yang salah. Yang selanjutnya ada amanah manusia. Nah, Allah telah memberikan amanah kepada kita sebagai manusia di muka bumi ini, yaitu yang pertama adalah ibadah. Allah menerangkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah teman-teman, jadi kita itu hidup tuh harus bernilai ibadah ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu harus menilai ibadah. Nah yang selanjutnya yaitu khalifah. Khalifah adalah pemimpin. Nah manusia itu diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu untuk mengelola bumi ini dan mengatur bumi ini dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan tugas tersebut pasti tidak akan lepas dari nafsu. Nah, nafsu ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, nafsu mutmainah. Nah, nafsu mutmainah ini adalah jiwa yang mendapat ketenangan untuk menerima cahaya kebenaran ilahi yang tidak mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua ada nafsu lawamah, tarik menarik antara, jadi masih labil gitu antara jalan yang benar, kita menuju nafsu ke jalan yang benar ataukah menuju ke jalan yang salah. Nah yang ketiga yaitu ada nafsu amaratu bisu'i, yang memerintahkan kepada hal kejelekan. Nah jadi nafsu tersebut yaitu dikuasai oleh syahwat untuk bersenang-senang dan menyuruh hal-hal yang buruk. Nah teman-teman, kan Allah itu telah memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dalam pilihan tersebut akan ada balasannya. Kalau kita menuju ke jalan yang benar, maka kita akan diberikan pahala dan akan diberikan surganya Allah. Sedangkan apabila seseorang menuju ke jalan yang salah, maka balasannya yaitu azab yang perih. Semoga kita semua berada di jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.